Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu khususan ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. ثم حسن جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم حسن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم حسن محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم حسن محمد صديق الأمين ثم حسن محمد الفاروق ثم حسن زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Amin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparingi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Kita melanjutkan yang kemarin. Wa anna asasa hadhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna asasa hadhihi. Dan sesungguhnya dasar inilah rupanya al-adillati, beberapa dalil. Al-adillati jadi apa, Ustaz? Di sini termasuk dalam kategori musyarun ilaihi yang ada alnya. Karena al-adillah yang merupakan bentuk jamak dari dalilun, dalilani, adillatun, ada alnya, dan posisinya adalah sebagai musyarun ilaihi, maka terkenalah kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'tan au bayanan au badal. Mu'arrafun isim yang dimakrifatkan ba'da isyaratin, yang jatuh setelah isim isyarah dimakrifatkan bi'al dengan menggunakan al. U'riba, maka isim tersebut di'irabi ya u'riba na'tan sebagai na'at, au bayanan atau sebagai atof bayan, au badal atau di'irabi sebagai badal. Karena kebetulan hadhihi di sini itu jatuhnya setelah isim nakirah. Asasa di situ adalah isim nakirah. Ketika yang jatuh sebelum isim isyarah itu adalah merupakan isim nakirah, maka isim isyarah itu dijadikan sebagai mudhafun ilaihi. Ini yang sering saya katakan, beda antara ibnu hadza dengan al-ibnu hadza. Al-ibnu hadza, al-ibnu anak laki-laki, hadza yang ini. Kenapa kok yang, Ustaz? Kenapa kok naat, Ustaz? Ya, karena sebelum hadza itu adalah berupa isim makrifat. Al-ibnu hadza, anak laki-laki yang ini. Kalau ibnu hadza
anak laki-lakinya. Ini terjemahannya begitu. Karena demikian hadza di situ dijadikan sebagai mudhafun ilaihi. Jadi penting sekali. Ternyata yang namanya konsep ma'rifah nakirah itu banyak menjadi prasyarat untuk konteks yang lain, untuk bab-bab yang lain. Ya kan? Sehingga saya katakan, untuk bisa belajar dengan mudah membaca kitab, untuk bisa belajar dengan mudah nahwu shorof, yang namanya sistematis itu menjadi kata kunci. Mulailah dari materi prasyarat dulu, ya kan? Kemudian masuk pada materi inti, masuk pada materi al-muhimmat. Secara umum begitu. Ya. Itu. Wa anna asasa hadhihi, dan sesungguhnya dasar dari inilah rupanya al-adillati beberapa dalil. Kenapa Ustadz kok dibaca anna di situ? Wawunya wawu atof yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Oleh karena anna ini adalah merupakan huruf masdariyah, mari kita lihat sebelumnya, kira-kira masdar muawwal yang ada sebelumnya itu yang mana itu? Ternyata setelah kita baca waqad thabata, dan telah tetap lil ulama'i bagi para ulama bil istiqra'i dengan istiqra' dengan cara penelitian. Apa? Annal adillata, poin 1. Begitu kalau baca kitab. Poin 1-nya itu dari penelitian ulama, ya, itu ditegaskan bahwa dalil-dalil yang hukum syar'i itu diambil dari dalil-dalil itu dikembalikan pada 4. Itu poin pertama. Itu ya. Poin kedua, wa anna asasa. Jadi kalau seandainya ini kemudian dipanjangkan bacaannya, waqad thabata lil ulama bil istiqra'i annal adillah, poin 1. Waqad thabata lil ulama bil istiqra'i anna asasa hadhihi. Wawune wawu atof diatofkan kepada annal adillah, karena demikian anna asasa hadhihi ini adalah maktuf pada maktuf alaih yang menjadi fa'il. Waqad thabata, dan telah tetap lil ulama bagi para ulama bil istiqra'i dengan cara penelitian. Apa? Begitu kan? Waqad thabata lan teman-teman wis tetep lil ulama'i bagi para ulama bil istiqra'i kelawan istiqra' apa annal adillata satuhune piro-piro dalil. Itu begitu. Ya. Sehingga wa anna asasa hadhihi masdar muawwal yang terdiri dari anna plus isimnya plus khobarnya nanti itu posisinya sebenarnya adalah juga menjadi fa'il dari thabata. Penelitian ulama itu menetapkan 1 annal adillah, yang kedua anna asasa hadhihi. Itu begitu. Wa anna asasa hadhihi sesungguhnya dasar dari inilah rupanya al-adillati beberapa dalil wal masdara dan sumber at-tashri'iyah yang bersifat tashri'i al-awwala yang pertama. Kenapa kok dibaca al-masdara Ustaz? Wawunya wawu atof yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Maktuf itu cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Begitu. Mana maktuf alaihnya? Untuk mencari maktuf alaih itu penting untuk diperhatikan, ya. Mencari maktuf alaih itu penting untuk diperhatikan jenis kata. Isim harus dikembalikan kepada isim. Fi'il harus dikembalikan kepada fi'il, ya kan? Harus dicari maktuf alaihnya yang sama-sama fi'il. Lebih spesifik lagi, fi'il madhi maktuf alaihnya harus fi'il madhi, fi'il amar maktuf alaihnya harus fi'il amar. Isim harus maktuf alaihnya harus berupa isim. Fi'il maktuf alaihnya harus berupa fi'il juga. Spesifik lagi, isim sifat harus pada isim sifat, masdar harus pada masdar. Itu begitu cara pengatofan. Inilah alasan kenapa kok kemudian kalau dalam konteks misalnya baca sholawat, Allahumma sholli wa sallim. Sholli itu tidak ada kemungkinan lain kecuali dianggap sebagai fi'il amar. Bareng-bareng. Shalla yusolli tasliyan tasliyatan taslaan tislaan musallan fahuwa musallin wa dhaka musallan. Tulis
tulisan sholli dengan hadfu harfil illati, membuang huruf illat di situ, tidak ada dimaknai lain kecuali dianggap sebagai fi'il amar. Oleh sebab itu dalam bab atof nanti ketika kita baca sholawat Allahumma sholli, meskipun sin lam mim itu memungkinkan dibaca salama, tapi di situ tidak memungkinkan untuk dibaca salama, harus dibaca apa? Salim. Kenapa? Karena jatuh setelah waw atof. Kenapa kalau jatuh setelah waw atof? Namanya maktuf. Maktuf itu harus disesuaikan dengan maktuf alaihnya. Mana maktuf alaihnya? Sholli. Sholli itu kapasitasnya apa? Fi'il amar. Maka sin lam mim harus dipaksa sebagai salim, bukan salama. Tapi wasallallahu pakai fi'il madhi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Bukan wa barik, wa baraka wa sallama. Kenapa kok wa baraka? Padahal baraka juga sama, memungkinkan untuk dibaca barik. Sama tulisannya. Bareng-bareng baraka yubariku mubarakatan wabirakan fahuwa mubarikun wadhaka mubarakun barik la tubarik mubarakun mubarak. Di situ dipaksa harus dibaca baraka, tidak barik. Tulisan sama. Kenapa kok kemudian membaca kitab menjadi sulit? Lebih disebabkan karena satu tulisan memungkinkan untuk dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Barokah memungkinkan ba alif ro kaf, memungkinkan dibaca barokah, memungkinkan dibaca juga barik. Tapi statusnya beda. Ketika barokah dianggap sebagai fi'il madhi, ketika barik maka dianggap sebagai fi'il amar. Wasallama sama, coba ditasrif. Sallama yusallimu tasliman taslimatan laman tislaman musallaman fahuwa musallimun wa dhaka musallamun sallim la tusallim musallamun musallamun. Jadi pertimbangan bagaimana mencari maktuf alaih ketika kita menemukan yang namanya huruf atof itu seperti itu. Ya, dari sisi sighot harus diperhatikan, kemudian dari sisi murad. Kalau seandainya itu yang kemudian diimplementasikan, teori itu yang kemudian diimplementasikan, bahwa konteks murad itu menjadi sangat menentukan dalam rangka mencari ma'tuf alaih, maka waw ini yang pas itu diatofkan kepada asas, bukan kepada al-adillah. Dan sesungguhnya dasar dari dalil-dalil yang 4 yang sudah disebutkan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, ya, dan sumber tasyrik yang pertama dari yang 4 itu, berarti kata-kata al-masdar ini itu lebih cocok diatofkan kepada asas yang menjadi isim dari anna. Wa anna asasa hadhihi lan satuhune dasar ikilah rupane al-adillati piro-piro dalil wal masdar lan sumber at-tasyri'iyah yang bersifat syar'i al-awwala yang pertama. Wa anna asasa hadhihi, dan sesungguhnya dasar dari inilah rupanya al-adillati beberapa dalil wal masdar dan sumber at-tasyri'iyah yang bersifat tasyri' al-awwala yang pertama. Perhatikan kata-kata at-tasyri'iyah al-awwala. Ya. Ketika kita bertemu dengan yang namanya isim adat, penting untuk ditegaskan, penting untuk diklasifikasikan, adat itu menjadi 2. Apa saja itu? Adat yang kemudian kita sebut sebagai adat hisabi, adat yang kemudian kita sebut sebagai adat tartibi. Itu penting. Jadi kalau seandainya kita misalnya bertemu dengan adat, itu ditanya dulu, ini kira-kira yang tartibi atau yang hisabi? Kapan tartibi? Apabila mengikuti wazan fa'ilun. Kapan hisabi? Apabila tidak mengikuti wazan fa'ilun. Itu. Kenapa ini kok sangat penting untuk kemudian ditegaskan sejak awal? Lebih disebabkan karena konsep antara adat hisabi dengan adat tartibi itu beda. Kalau adat tartibi itu sama persis. Tidak ada perbedaan dengan konsep-konsep yang umum, di mana misalnya susunannya apabila na'at man'ut, antara na'at dan man'ut itu harus sama dari segi mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirohnya. Ya, itu tidak ada yang berbeda.
Begitu. Tapi kalau adat hisabi itu justru harus beda. Itu antara adat dan ma'dud. Kalau seandainya kalau hisabi itu justru harus berlawanan. As-sholawatu al-khomsu. Loh Ustaz, as-sholawatu ada alif taknya. Iya, kenapa? Karena berarti mu'annath Ustaz. Iya. Al-khomsu kok tidak al-khomsatu? Oh iya, karena al-khomsatu itu, al-khomsu itu tidak mengikuti wazan fa'ilun, berarti adatnya adalah adat hisabi. Karena adat hisabi, maka antara adat dan ma'dudnya itu harus berlawanan dari segi mudzakkar muannasnya, dan yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Berdasarkan kaidah alfiahnya bagaimana? Ayo bareng-bareng. Salasatun bitta'i kullil asyra fi addi ma ahaduhu mudzakkara. Begitu. Salasatun, lafaz salasah bitta'i dengan menggunakan tak marbutoh. Salasatun bukan salasun. Bitta'i dengan menggunakan tak marbutoh. Kul katakanlah lil asyra sampai bilangan 10. Ya kan? Fi addima dalam rangka menghitung sesuatu ahaduhu yang bentuk mufradnya adalah mudzakkar. Kalau seandainya bentuk mufradnya itu adalah mudzakkar, maka justru ada tak marbutohnya nanti adatnya itu. Salasatun bareng-bareng. Salasatun bitta'i kullil asyra fi addi ma ahaduhu mudzakkara. Jadi penting pembedaan apakah kemudian adat itu termasuk dalam kategori hisabi atau tartibi. Hisabi tidak mengikuti wazan fa'ilun, kalau tartibi mengikuti wazan fa'ilun, itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena konsepnya itu berbeda. Kalau hisabi antara adat dan ma'dudnya itu harus berlawanan dari segi mudzakkar muannasnya, dan yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Al-madhahibu al-arba'atu. Kenapa kok al-arba'atu? Kok tidak al-arba'u? Sekarang kita lihat. Al-madhahib itu bentuk mufradnya apa? Madhab. Ada alamatut ta'nitsnya apa tidak? Tidak ada alamatut ta'nitsnya. Berarti madhab itu adalah mudzakkar. Karena mudzakkar maka adatnya yang merupakan adat hisabi itu harus mu'annas. Akhirnya al-madhahib al-arba'ah. Begitu. As-shalawatul khamsu. As-shalawatu bentuk mufradnya apa? Sholatun. Sholatun ada tak marbutoh. Tak marbutohnya. Berarti mu'annas. Karena demikian, karena mu'annas, ketika kemudian diberi adat yang hisabi tidak mengikuti wazan fa'ilun, maka menjadi al-khamsu. As-shalawatul khamsu. Dan perlu diperhatikan bahwa konsep tentang adat ini kadang-kadang berpengaruh pada istimbat hukum. Ya, konsep tentang isim adat bilangan ini kadang-kadang berpengaruh untuk istimbat hukum. Bagaimana menentukan hukum? Itu begitu. Misalnya, wal mutallaqatu, wanita-wanita yang dicerai itu kalau seandainya mau menikah lagi, ya tarabbasna harus menunggu dulu, tidak boleh langsung. Wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna, dengan dirinya sendiri. Sampai kapan itu Ustaz menunggunya itu? Salasata quru'in. Pakai salasata quru'in. Ya kan? Salasata pakai tak marbutoh di situ berarti adalah muannats. Berarti apa? Nanti ma'dudnya harus mudzakkar. Perhatikan itu. Diperhatikan. Wal mutallaqatu, wanita-wanita yang dicerai itu kalau seandainya mau menikah lagi, ya tarabbasna harus menunggu dulu bi anfusihinna, dengan dirinya sendiri. Sampai kapan menunggunya itu? Salasata quru'in, 3 kali quru'. Kebetulan quru' itu adalah merupakan lafadz yang mustarak dalam bahasa usul fikih. Satu lafadz, satu kata memiliki banyak pengertian. Itu namanya lafadz mustarak. Ya, quru' itu dalam Al-Qur'an itu.
Orang Arab ketika mendengar kata-kata kuru, yang terlintas dalam otaknya, yang terlintas dalam pemikirannya, itu memungkinkan diterjemahkan dengan haid, memungkinkan diterjemahkan dengan suci. Bagaimana kaidahnya itu? Kal qur'i wa wahidul aqra'i fil haidi wat tuhri minan nisa'i. Kal qur'i wa wahidul aqra'i. Sebagaimana lafaz Qur'un. Qur'un itu adalah bentuk mufrad dari aqra'. Gitu ya? Kal qur'i wa wahidul aqra'i fil haidi wat tuhri minan nisa'i. Itu diterjemahkan dalam konteks haid dan suci. Karena Qur'un itu adalah lafaz yang mustarok yang memungkinkan untuk diterjemahkan haid dan suci, maka disinilah konsep adat masuk. Kalangan Syafi'iyah memiliki pandangan wanita yang dicerai itu, kalau seandainya kemudian mau menikah lagi, harus menghabiskan masa iddahnya terlebih dahulu. Sampai kapan itu? Salasata quru, 3 kali sucian. Kenapa kok kemudian yang muncul sucian bukan 3 kali haitan versi Syafi'iyah? Lebih disebabkan karena di dalam Al-Quran yang dipakai adalah adat yang dengan menggunakan tak marbutoh. Ini ya penting untuk diperhatikan. Maka adat kadang-kadang itu berpengaruh dalam rangka istimbat hukum. Salasata quru bukan salasa quru'in, tapi salasata quru'in. Salasata dengan tak marbutoh berarti di situ muannas. Berarti apa? Ma'dudnya nanti harus mudzakkar. Kalau mudzakkar harus memilih antara haid dan suci, maka yang mudzakkar itu adalah adhar, yang tuhrun. Di situ, ya. Jadi konsep tentang adat ini menjadi sangat penting. Itu saya tegaskan bahwa kalau seandainya kita bertemu dengan adat, maka harus diklasifikasikan. Yang sedang kita temui itu, apakah adat yang sifatnya hisabi, ataukah adat yang sifatnya tartibi. Kapan tartibi? Kalau seandainya mengikuti wazan mafa'ilun. Bagaimana kalau tartibi? Itu persis sama. Ad-darsul awwalu, ad-darsul rabi'u, ad-darsul khamisu. Sama-sama mudzakarnya, sama-sama muannasnya. Al-qa'idatul ula, al-qa'idatul thaniyatu, al-qa'idatul thalithatu. Kenapa kok thalithatu? Kenapa kok thaniyatu? Karena al-qa'idatu ada tak marbutohnya. Begitu. Tapi jangan kemudian seperti yang saya katakan, semua tak marbutoh dianggap sebagai mu'annas. Nanti khawatir, yo al-khalifatu al-ula, al-khalifatu al-thaniyatu. Nggak ada al-khalifatu. Khalifah itu ya laki-laki. Khalifah Abu Bakar itu ya laki-laki. Ya al-khalifatul awal, al-khalifatul thani, al-khalifatul thalith. Begitu. Robi, jangan semua tak dianggap sebagai mu'annas. Begitu. Repot nanti kalau seandainya semua tak dianggap sebagai mu'annas. Jadi penting untuk diperhatikan. Wa anna asasa hadhi, dan sesungguhnya dasar dari inilah rupanya al-adillati, beberapa dalil, wal masdara, dan sumber at-tashri'iyah yang bersifat syar'i, al-awwala yang pertama, minha dari al-adillah. Anna yang merupakan huruf masdariyah dan huruf taukid itu juga memiliki fungsi huruf nasab, di mana tidak hanya butuh yang namanya isim, tapi juga butuh khabar. Asasa dibaca asasa, di situ tidak dibaca asasu, tidak dibaca asasi, lebih disebabkan karena di situ adalah menjadi isimnya anna. Mana khabarnya? Hadhihi bukan, al-awal masdara juga bukan, karena tidak memiliki fungsi mutimul faidah. Ternyata yang jatuh sesudah minha di situ ada huwa, yang kemarin sudah kita tegaskan. Ini namanya dhamir fasl. Dhamir fasl itu statusnya adalah huruf meminjam tulisannya isim dhamir. Ya. Jadi ada yang memang, jadi kalau cara menerjemahkan al-kalamu huwal lafdhu itu beda-beda, seperti yang pernah saya katakan. Al-kalamu utawi kalam, huwa yo kalam iku al-lafdhu lafad, berarti huwa di situ tidak diberi kedudukan i'rab. Al-kalamu bermula kalam, huwa ya kalam adalah, adalahnya diletakkan di al-lafdhu, berarti huwa di situ tidak diberi kedudukan i'rab, berarti di situ dhamir fasl. Kalau seandainya saya cara bacanya adalah al-kalamu bermula kalam adalah huwa bermula kalam adalah al-lafdhu lafad, maka di situ huwa dianggap sebagai isim dhamir, bukan dhamir fasl. Al-kalamu utawi kalam iku huwa utawi kalam.
Huwanya disebut sebagai isim dhamir, karena demikian dia diberi kedudukan i'rab. Tapi kalau cara bacanya adalah al-kalamu utawi kalam, huwa ya kalam iku al-lafdzu lafat, itu namanya dhamir fasl. Dhamir fasl tidak memiliki kedudukan i'rab. Pun juga demikian dengan ini. Wa anna asasa, dan sesungguhnya wa anna asasa hadhihi, dan sesungguhnya dasar inilah rupanya al-adillati, beberapa dalil, wal masdara, dan sumber at-tasyri'iyah yang bersifat syar'i, al-awwala yang pertama, minha dari al-adillah, huwa ya asas, huwa ya masdar, begitu. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Jadi yang pertama kali itu harus Al-Qur'an dulu. Ya. Huwal Qur'anu, Al-Qur'an. Tsumma as-sunnatu, kemudian as-sunnah. Tsumma itu adalah huruf ataf, yang jatuh setelah huruf ataf namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktufun alaihi. Ya. Tsumma itu huruf ataf, yang jatuh setelah huruf ataf itu namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaihi. Gitu. Tapi penting untuk diperhatikan ya, meskipun yang namanya Al-Quran kemudian itu adalah merupakan dasar yang pertama, kita tidak bisa sembarangan untuk kemudian langsung merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis kalau seandainya tidak memiliki dasar-dasar yang kokoh. Sehingga persyaratan mufti itu kalau seandainya kita lihat di dalam kitab Tashilut Turuqat itu kan banyak itu. Ya kan? Persyaratannya mufti itu banyak. Wasyartu fil mufti ijtihadun wa huwa an ya'rifa min ayyil kitabi was sunan wal fiqhi fi furu'ihi syawaridi wa kulli ma lahu minal qawaidi ma bihi minal madhahibi allati taqarrarat wa min khilafin muthbati wan nahwi wal usuli ma ilmil adab wal lughati allati atat minal arab qadran bihi yastambitul masaila binafsihi liman yakunu sa'ila ma ilmihi tafsira fil ayati wa fil hadithi halatar ruwati wa mawdi al ijma'i wal khilafi fa ilmu hadzal qadri fihi kafi. Itu persyaratan mufti. Ya. Kalau seandainya kemudian kita tidak memenuhi persyaratan, ini yang sering saya katakan, kalau seandainya diluk-diluk kita kembali kepada Al-Quran, diluk-diluk kembali kepada Al-Hadis, padahal kita tidak memenuhi persyaratan. Nahwu saja nggak ngerti, langsung kembali kepada Al-Quran, langsung kembali kepada Al-Hadis, ini juga bermasalah. Gitu loh ya. Jadi harus, kalau seandainya kita kepingin langsung merujuk kepada Al-Quran, kepingin langsung merujuk kepada Al-Hadis, minimal pendekatannya itu nahwu sorofnya kudu paham. Misalnya saya contohkan, alhamdulillah segala puji. Kenapa kok diterjemahkan segala? Ternyata gara-gara alnya di situ. Al-jinsiyah memiliki fungsi istighraqiyah. Ya. Itu penting untuk ditegaskan. Jangan kemudian memiliki pandangan bahwa teman-teman pesantren yang merujuk pada Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan seterusnya, itu tidak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan memiliki pandangan itu. Gitu. Kok langsung kembali kepada Fathul Qorib, kok langsung kembali kepada Fathul Mu'in dan seterusnya, berarti tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada Al-Hadis. Perlu diperhatikan, tidak ada yang namanya hukum kecuali diistimbat dari dalil. Saya tegaskan, tidak ada yang namanya hukum itu kecuali diistimbat dari dalil. Jadi apa yang kemudian terdapat di dalam Fathul Mu'in, apa yang terdapat di dalam Fathul Qorib, itu semuanya diistimbat, itu disarikan, itu diambil dari dalil-dalil yang ada. Tapi karena Fathul Qorib itu bukan termasuk dalam kategori kitab babon, bukan termasuk dalam kategori ummahatul kutub, begitu kan? Paham? Makanya tidak disebutkan dasar-dasarnya. Coba kalau seandainya Majmu' Syarah Muhadzab, kemudian misalnya Al-Hawil Kabir lil Mawardi, kemudian Asnal Matalib dan seterusnya, kitab yang panjang-panjang yang banyak juznya, mesti Al-Qur'annya ini. Kenapa kok kemudian istimbatnya begini? Karena Al-Hadisnya begini, Al-Qur'annya begini dan seterusnya itu. Ya tidak fair kalau seandainya kita menuntut Fathul Qorib harus dilengkapi dengan dalil, karena memang untuk lil mubtadi itu. Ya, penting untuk diperhatikan. Silahkan kembali kepada Al-Quran, tapi perangkat keilmuan untuk kemudian bisa mengupas sisi-sisi yang ada di dalam Al-Quran, itu harus dipenuhi.
Sebagaimana tadi wasyartu fil mufti ijtihadun wa huwa an ya'rifa min ayil kitabi was sunan itu. Begitu ya. Kalau tidak, apa yang kemudian terjadi dalam dunia kedokteran yang disebut sebagai malpraktek itu terjadi. Ya kan? Duduk dokter ngaku dokter, kemudian nyuntik, apa yang terjadi? Mati. Malpraktek itu namanya. Gitu ya. Oleh sebab itu kalau seandainya ditanya, oh, mujtahid banyak syaratnya Ustaz. Iya. Dari mana? Sumbernya syarat itu dasarnya apa? Rasionalisasi. Sama dengan misalnya sekarang guru disertifikasi. Guru disertifikasi, dokter disertifikasi agar tidak malpraktek. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yutiqunahu, misalnya yang mampu melakukan puasa, ayo. Wa 'alal ladzina, contoh, wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yutiqunahu yang mampu melakukan puasa, fidyatun, boleh tidak puasa dengan cara membayar fidyah, ta'amu miskin, dengan memberi makan orang-orang miskin. Apa begitu pengertiannya? Atau yutiqu itaqatan, kalau seandainya kita lihat di kamus itu justru mampu artinya. Oleh sebab itu kalau seandainya kita rujuk misalnya di dalam tafsir yang biasa dipakai oleh teman-teman di di pesantren, ya, wa 'alal ladzina ay wa 'alal ladzina la wa 'alal ladzina yutiqunahu ay wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Itulah yang kemudian disebut sebagai majaz nuqsan. Ada pembuangan la di situ. Kan repot kalau seandainya kita tidak memiliki pandangan itu, nggak ngerti majaz dan seterusnya itu. Coba dicek di dalam tafsir Jalalain itu. Begitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu ay wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Atas orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa, fidyatun, boleh tidak puasa Ramadan dengan cara membayar fidyah, ta'amu miskin, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Jadi penting untuk ditegaskan, jangan kemudian kita memiliki pandangan bahwa teman-teman pesantren yang kemudian merujuk kepada Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan seterusnya itu sedang meninggalkan Al-Quran, karena yang namanya Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan seterusnya itu semuanya dikemas, itu semuanya disarikan, itu semuanya dipetik dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya kan? Kalau nggak percaya sudah ada tadhib, ya kan? Tadhib itu mencoba bagaimana matannya Abi Suja itu kemudian diberi syarah berupa Qur'annya ini, hadisnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini, dan seterusnya. Huwa ya asas iku Al-Qur'anu Al-Qur'an, thumma sunnatu, maka nuli as-sunnah. Thumma adalah huruf atof yang jatuh setelah huruf atof, namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Allati adalah isim mausul yang khos. Isim mausul apabila khos jatuh setelah isim ma'rifat disebut sebagai naat kang. Tsumma makonuli as-sunnatu sunnah allati kang. Berarti allati ini jadi apa? Jadi naat. Naat harus mengikuti apa? Man'utnya. Mana man'utnya? As-sunnatu jadi apa? Jadi maktuf. Maktuf kepada maktuf alaih mana? Al-Qur'anu. Jadi apa Al-Qur'anu? Jadi khabar. Berarti as-sunnatu jadi apa Ustaz? Rafa. Berarti allati juga rafa. Iya. Tanda rofaknya apa? Ini yang sering saya katakan, jangan selalu menuntut perubahan i'rab selalu ada tanda i'rabnya. Perubahan i'rab itu ada kadang tanda i'rabnya, kadang tanda i'rabnya muncul, kadang tanda i'rabnya tidak muncul. Akan tetapi juga ada yang memang sejak awal tidak ada tanda i'rabnya. Disinilah penting konsep anwa'ul i'rab, di mana yang namanya anwa'ul i'rab itu ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahalli. Tsumma sunnatu, moko kari-kari sunnah allati kang setiap isim mausul butuh yang namanya silatul mausul dan aid. Mana silatul mausulnya? Fassarat mujmalahu, itu adalah merupakan silatul mausul. Fassarat mujmalahu itu adalah merupakan jumlahnya jumlah fi'liyah, fi'ilnya adalah fassarat. Dhamir yang ada di dalam fassarat yang menjadi yang tersimpan di dalam fassarat yaitu hiya, kembali kepada allati, di samping dia menjadi fa'il dari fassarat juga menjadi aid dari allati. Tsumma sunnatu moko kari-kari sunnah allati kang fassarat menafsiri opo allati mujmalahu ing kemujmalan Al-Qur'an. Wa khossasat, dan mengkhususkan apa allati ammahu ing atau akan keumuman Al-Qur'an. Wa qayyadat, dan membatasi apa allati mutlaqahu akan atau ing kemutlakan Al-Qur'an. Wa kanat lan ono, wa kanat lan dan ada apa as-sunnah atau apa allati, boleh kalau seandainya diteruskan, diatofkan terus. Wa kanat, dan ada apa allati, misalnya
Khobar dari kanat adalah tibyanan, merupakan penjelasan lahu bagi Al-Quran, wa tamaman dan penyempurnaan. Begitu ya, diperhatikan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Muka-muka manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.